Saudara sama produser. Oke, Nah, Ini sosok Hakim Ketua kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu, Etik Purwaningsih. Etik Purwaningsih memimpin sidang vonis Saka Tatal di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam sidang pada 2016 lalu, dirinya bertugas bersama dua hakim anggota, yaitu Suharyanti dan Ina Herlina. Kini, Etik Purwaningsih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, PN, Kebumen. Sebelumnya, Etik Purwaningsih bertugasi di PN Cirebon sekaligus sebagai Hakim Ketua dalam persidangan kasus Vina Cirebon. Bukan hanya Etik Purwaningsih yang sudah pindah tugas, Ina dan Suharyanti pun juga sudah pindah. Selain menangani kasus Vina, ternyata Etik Purwaningsih juga pernah menangani kasus yang cukup viral, yakni menjatuhkan hukuman kebiri kepada predator seksual Dian Ansori. Lantas siapakah sosok dari Etik Purwaningsih? Berikut kami akan ulas tentang profil lengkap Etik Purwaningsih. Sebelumnya, sutradara film, Vina, Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara, mengungkap fakta mengenai foto CCTV yang ada di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Jembatan Talun merupakan lokasi penemuan jenazah Eki dan Vina. Vina saat ditemukan masih hidup. Keduanya seakan mengalami kecelakaan tunggal pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Foto CCTV di Jembatan Talun itu viral belakangan ini. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Anggi mengungkap fakta soal foto CCTV itu. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film Vina, Sebelum 7 Hari. Yang dikasih lihat ke saya ya, foto, hoax, karena itu dari hasil syuting kita. Karena itu bisa kelihatan kan jaketnya beda, ada lampu. Yang dilihatkan ke saya hasil syuting semua, ucap Anggi setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jabar, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, malam. Anggi menjalani pemeriksaan 7 jam lebih bersama produser film Diraj Kalwani. Mereka datang ke gedung Ditreskrimum Polda Jabar sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, lalu keluar sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anggi mengaku dicecar dengan banyak pertanyaan seputar produksi film, mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Banyak banget pertanyaan, 5 lembar lah. Hampir 30-an pertanyaan. Poinnya mereka mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, dari versi yang mana segala macam. Detail-detail filmnya, ya sudah sih, kita ceritain semua, ujar Anggi sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya sana. Kalau produser kan lebih ke formalitasnya, administrasi dan segala macam. Kalau saya lebih kreatifnya, katanya. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Ya, semoga membantu, ucapnya. Film, Vina, Sebelum 7 Hari, diangkat dari kisah Vina yang menjadi korban pengeroyokan anggota geng motor di Cirebon. Mayat Vina dan Eki ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Setelah peristiwa itu, ada 8 orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 7 orang dihukum seumur hidup, dan 1 orang dipenjara 8 tahun. Belakangan, setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, tayang dan viral, polisi membuka lagi kasus itu. Polisi kemudian menangkap Pegi Setiawan di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Pegi ditetapkan Polda Jabar sebagai tersangka terakhir meski sebelumnya ada 3 buron. Bahkan, Pegi disebut sebagai otak kejadian nahas yang dialami Vina dan Eki.
Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi, Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Adik terpidana Eka Sandi yakni Aldi menangis menceritakan pengorbanan sang kakak di balik kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, Eka Sandi menggantikan Aldi yang sempat ditangkap sebagai pelaku di kasus Vina hingga disiksa oleh pihak kepolisian. Dikutip dari Tribun Sumsel, hal itu disampaikan Aldi saat ditemui oleh Kang Dedi Mulyadi yang menceritakan pengorbanan sang kakak yang rela mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina demi menyelamatkan nyawa adiknya. Aldi mengaku dirinya disiksa oleh kepolisian saat ditangkap sebagai pelaku pembunuhan Vina. Sembari menangis, Aldi menceritakan bahwa dirinya dipukul pakai gembok hingga kepala sobek. Tak hanya itu, saat Aldi hendak pulang, pihak kepolisian disebut menembak kepalanya sebanyak 3 kali dengan peluru karet. Akhirnya Eka Sandi berhasil menggantikan Aldi di penjara seumur hidup. Sementara Aldi dibebaskan dari penjara lantaran bersikukuh tak mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina. Namun sang kakak masih mendekam di penjara karena mengaku menjadi salah satu pelaku. Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoax. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari 2 klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Saksi kunci